Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ustazah Umi Asarwastuti. Kita masuk pada materi yang kedua, yaitu tentang tumbuhnya reformasi. Jadi setelah jatuhnya Orde Baru, kemudian muncul reformasi dari tahun 1998 sampai sekarang. Ya, ini gambar pada waktu para mahasiswa turun ke jalan menduduki gedung DPR untuk menuntut reformasi. Oke, tujuan pembelajaran kali ini adalah menganalisis kehidupan pada masa reformasi di Indonesia. Oke, kita mulai dengan lahirnya gerakan reformasi. Pengertian reformasi apa sih? Yaitu adalah suatu gerakan perubahan tatanan kehidupan lama menjadi tatanan kehidupan baru yang lebih baik. Setelah Presiden Soeharto terpilih sebagai presiden yang ke-6 kalinya, kekuatan oposisi dan mahasiswa didukung oleh staf akademisi dan pimpinan universitas melakukan demonstrasi menentang pemilihan Presiden Soeharto. Apa yang diagendakan pada demonstrasi tersebut? Ya, ada 6. Yang pertama yaitu penegakan supremasi hukum, yang kedua pemberantasan KKN, yang ketiga adili Soeharto dan kroni-kroninya, yang keempat amandemen konstitusi, yang kelima pencabutan dwifungsi TNI atau ABRI, maaf ya, yang keenam adalah pemberian otonomi seluas-luasnya. Itulah yang dituntut para mahasiswa turun ke jalan. Puncak demonstrasi mahasiswa tersebut terjadi pada tanggal 19 sampai 20 Mei 1998 di gedung DPR MPR. Demonstrasi berakhir pada saat muncul pernyataan pengunduran diri Presiden Soeharto dari jabatannya pada tanggal 21 Mei 1998. Nah, ini pada waktu gambar terjadi pengunduran Presiden Soeharto dari jabatannya pada tanggal 21 Mei 1998. Oke, sekarang kita mulai dengan perkembangan politik. Jadi setelah Soeharto turun, mengundurkan diri dari jabatannya, selanjutnya digantikan oleh Baharudin Yusuf Habibie. Pada awalnya kalangan mahasiswa menolak. Kenapa? Karena Habibie dianggap sebagai bagian dari pemerintahan Orde Baru, tetapi tidak menjadi penghalang bagi Habibie untuk menjalankan pemerintahan melalui Kabinet Reformasi Pembangunan. Nah, apa saja peristiwa politik yang terjadi pada masa pemerintahan Habibie? Yang pertama yaitu pencabutan pembatasan partai politik. Ya, ditetapkan undang-undang multipartai dalam pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999. Maka kemudian muncullah berbagai partai yang baru yang sesuai keinginan aspirasi masyarakat, sehingga akhirnya ada 48 partai yang lolos mengikuti pemilu yang pertama pada masa reformasi, yaitu pada tanggal 7 Juni 1998. Yang kedua, penghapusan dwifungsi ABRI. Pada masa reformasi dibubarkan fraksi ABRI di DPR. Ya, jadi di DPR itu diangkat 100 orang anggota ABRI sebagai fraksi ABRI tanpa lewat pemilu untuk mewakili ABRI di DPR. Jadi kemudian tanggal 5 Mei 1999 Polri memisahkan diri dari ABRI dan menjadi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kemudian ABRI dikembalikan lagi fungsinya untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Jadi tidak lagi menjabat pada jabatan-jabatan pemerintah, kecuali dia sudah pensiun, sudah tidak menjabat sebagai ABRI lagi. Yang ketiga adalah penyelenggaraan pemilu. Pemilu yang pertama terjadi pada tanggal 7 Juni 1999 dan dimenangkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dalam sidang MPR pada tanggal 20 Oktober 1999, Kiai Haji Abdurrahman Wahid terpilih sebagai presiden dan Megawati sebagai wakil presiden. Pemilu yang kedua pada tahun 2004 diadakan pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden secara langsung. Pemilu yang kedua ini terbagi menjadi 2 tahap, yaitu pemilu legislatif dan pemilu presiden. Pada masa pemilihan yang presiden yang pertama ini terjadi 2 kali putaran karena
Pemilu yang pertama tidak mencakup 50% suara. Nah, pemilu yang kedua akhirnya putaran yang kedua dimenangkan oleh SBY dan Yusuf Kala. Kemudian lanjut dengan perkembangan ekonomi pada masa reformasi, pada masa pemerintahan Habibie. Mulai menjalin kerjasama dengan IMF karena kita memang terpuruk ekonominya, sedang terpuruk, kemudian minta bantuan IMF. Kemudian yang kedua, menerapkan independensi Bank Indonesia, jadi pemerintah tidak ikut campur lagi, menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar, melikuidasi bank-bank yang bermasalah, kemudian membentuk lembaga pemantau dan penyelesaian masalah utang luar negeri. Kemudian pada masa Gus Dur, kabinetnya bernama Kabinet Persatuan Nasional. Pada masa beliau memimpin sudah mewarisi perekonomian yang stabil dari tinggalan Habibie. Tetapi kemudian karena ekonominya mulai merosot, dia menaikkan harga BBM dan tarif dasar listrik. Kemudian pada masa pemerintahan Megawati, Indonesia jatuh tempo, hutang-hutangnya harus dibayar. Maka kemudian pemerintahan Megawati meminta kepada kreditur untuk meminta penundaan pembayaran utang, kemudian mengakhiri kerjasama dengan IMF, dan kemudian mengadakan privatisasi BUMN untuk memperoleh uang tunai dan membayar hutang. Jadi privatisasi BUMN ini maksudnya adalah menjual badan-badan usaha milik negara kepada asing atau kepada swasta. Ya. Kemudian periode masa Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala tahun 2004 sampai 2009. Pada masa itu diadakan pengurangan subsidi BBM dan dialihkan ke subsidi pendidikan dan kesehatan. Kemudian pemberian bantuan langsung tunai atau BLT karena kenaikan harga BBM sehingga kesejahteraan rakyat menurun. Kemudian melunasi hutang kepada IMF ke tahun 2006. Kemudian pada masa Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiono menaikkan harga BBM dan kemudian menyelesaikan kasus Bank Senturi. Oke. Kemudian pada masa pemerintahan Jokowi, pada masa pemerintahan Jokowi angka kemiskinan meningkat, kemudian tetapi inflasi dapat ditekan dari 8% menjadi 3%, kemudian menaikkan tarif dasar listrik 900 volt ke atas. Oke, sekarang kehidupan masyarakat terbagi menjadi 3, kehidupan sosial, pendidikan, dan budaya. Kehidupan sosial, banyak terjadi konflik yang bersifat etnis pada masa itu tetapi dapat diatasi. Kemudian kebebasan terjadi di bidang komunikasi atau media massa sehingga banyak terbit media-media massa baru. Kemudian di bidang pendidikan dianggarkan 20% untuk pendidikan sehingga kesejahteraan guru juga meningkat dengan adanya sertifikasi guru. Adanya kebijakan-kebijakan baru yang bersifat reformatif dan revolusioner dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 mengubah sistem pendidikan Indonesia menjadi sektor pembangunan yang didesentralisasikan dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pemerintah pada masa reformasi melakukan beberapa kali perubahan kurikulum. Yang pertama namanya kurikulum berbasis kompetensi atau KBK, yang kedua kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, dan kurikulum 2013 yang sekarang sedang kalian jalani. Mohon maaf tidak akan saya terangkan ini ya. Kemudian di bidang kebudayaan, ya karena budaya kita mulai dilirik oleh bangsa asing dan diakui sebagai milik mereka, maka kemudian kita mulai menginventarisir dan mendata warisan budaya Indonesia dan didaftarkan ke United Nations Educational, Scientific and Culture Organization atau UNESCO. Ya, apa yang didaftarkan menjadi milik Indonesia yaitu Candi Borobudur, Candi Prambanan, situs prasejarah Sangiran, wayang, keris, batik, angklung, tari saman, dan noken. Noken itu tas yang dipakaikan di kepala di Papua. Kemudian
Masih banyak lagi yang akan didaftarkan ya seperti reog Ponorogo, kemudian kain tenun ikat dan lain sebagainya. Oke, sekian saja materi kelas 3 kali ini. Kemudian kalian mempelajari kelas 1 dan kelas 2 pada PPT pertemuan berikut ada di RB. Ya, sukses selalu dalam menempuh ujian madrasah. Jangan lupa ya like, subscribe dan share video Ustazah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.